kalian, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum nonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini menceritakan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Para dewa langit yang turun dan menyerang suku naga. Lalu pertempuran antara Asura dan kerajaan surga cahaya. Lalu turunnya istana surga kegelapan. Dan akhirnya mereka juga bisa mengalahkan Kaisar Tengkorak Putih. Dan saat ini mereka pun berada di goa yang dihuni oleh ular putih. Lalu pada saat ini sang ular pun berkata kepada Yuan Zheng kalau dia akhirnya membawa teman untuk menemuinya. Dan sang ular pun mendekati Yuan Zheng dengan baik-baik. Dia berkata mereka telah menjalani hidup di gua itu. Dan kalau dipikir Yuan Zheng sudah setahun lebih tidak datang melihatnya. Dia kira Yuan Zheng tidak ingat lagi padanya. Namun Yuan Zheng berkata istrinya memakan semua teman seperguruannya yang diajak kemari. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dan sang ular pun berkata dia tidak akan melukainya. Lalu Yuan Zheng berkata mereka tidak perlu membahas masa lalu. Dia mencarinya hari ini untuk memakai jalur kincir air. Sang ular pun mengingat jalur kincir air adalah alat yang mereka bangun bersama. Mereka bisa memakainya untuk melewati bagian bawah jalur iblis. Dan dia pun bertanya apakah Yuan Zheng akan meninggalkan goa. Namun Yuan Zheng berkata tidak, yang meninggalkannya adalah Tan Sanzang. Lalu Tan Sanzang pun menyapa sang ular. Dan sang ular ternyata masih mengingatnya. Dan dia tidak menyangka bisa bertemu Tan Sanzang lagi. Karena dulu mereka pernah bertemu. Dan Tan Sanzang meninggalkan kesan yang dalam padanya. Lalu Tan Sanzang pun bangkit dan berkata dia ingin meminjam jalur kincir air miliknya dan itu tidak akan lama. Lalu sang siluman ular pun berkata ternyata Tan Sanzang kali ini sudah lebih dewasa. Dulu dia sangat keras kepala, tidak bersedia dibantu Yuan Zheng. Namun sekarang akhirnya sudah sadar. Dan dia pun bersedia membantunya mengantar mereka pergi dengan kincir air. Serta itu semua akan mempermudah banyak masalah. Tan Sanzang pun berterima kasih padanya. Namun sang ular berkata ada syaratnya. Syaratnya adalah Tan Sanzang harus melahirkan anak bersamanya. Dia menginginkan anak yang sangat banyak. Sampai dia puas baru boleh pergi. Namun Tan Sanzang berkata dia sering mendapatkan permintaan seperti itu dan jawabannya adalah tidak bisa. Sang ular pun berkata dia sudah menebak jawabannya. Jadi dia pun memutuskan untuk bertindak lebih agresif. Dia pun langsung menyerang Tan Sanzang dengan ekornya. Untungnya Sun Wukong pun berhasil menangkisnya dengan tongkatnya. Sun Wukong berkata kepada Tan Sanzang jika Tan Sanzang bersedia menuruti semua permintaan siluman di jalur iblis, mereka pasti bisa menghemat banyak waktu. Namun Tan Sanzang pun berkata Wukong jangan bercanda, cepat saja selesaikan melawan sang siluman ular. Dan Wukong pun langsung menghajar siluman ular. Wukong berkata dirinya dikenal sebagai raja kera yang tak tertandingi. Namun bagi sang ular, dia hanyalah siluman yang selalu mengikuti Tan Sanzang. Dia tidak pernah memperhatikannya. Jika Wukong mau menghalangi dia dan Tan Sanzang bersenang-senang, dia akan membunuhnya. Lalu dia menyerang Sun Wukong dengan ekor beracunnya. Sun Wukong pun lagi-lagi bisa menangkisnya dan dia langsung memukul tubuh sang ular berkali-kali dengan tongkatnya. Yuan Zheng berkata kalau kejadian seperti ini akan gawat. Dan dia pun memutuskan untuk maju bersama menghadapi sang ular. Namun Tan Sanzang menolaknya. Karena saat ini sang ular sedang dalam bahaya karena dia sedang melawan Sun Wukong. Dan sang ular pun mengeluarkan cahaya dari mulutnya dan cahaya itu bisa merubah apapun menjadi batu jika terkena.
Sun Wukong pun menghindari cahaya itu dengan lincahnya, namun sayangnya sang ular berhasil melilit tubuh Sun Wukong. Sun Wukong pun tidak bisa bergerak dan sang ular pun akan segera memakan Sun Wukong. Untungnya Sun Wukong pun langsung mengaktifkan aura keraksasanya sehingga dia berhasil melepaskan lilitan dari sang ular. Sun Wukong pun dengan penuh amarah langsung mengayunkan tongkatnya untuk menghajar sang ular. Sang siluman ular pun terpental terkena pukulan dari tongkat sakti milik Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun ingin mengakhiri pertarungan ini dengan pukulan terakhirnya dan BAM! Sayangnya pukulan itu ditahan oleh kakak seperguruan Tan Sanzang. Dia meminta untuk tidak melukai istrinya. Dan Sun Wukong berkata sebenarnya dia bukan istrinya lagi. Namun sang paman membelanya dan berkata semua yang dilakukan hanya karena dia kehilangan jati dirinya saja. Dan Sun Wukong pun tidak menyangka sang paman sudah begitu jatuh cintanya. Dan Sun Wukong pun berkata sebenarnya siluman ular sudah jatuh cinta pada daging manusia. Lalu dia juga bertanya apakah jika seperti itu dia masih bisa berubah. Sang paman pun berkata dengan bijak, semua arwah gelap bisa berubah. Meski dia menjadi seperti ini, sang paman tetap tinggal di gua ini untuk menunggunya. Sedangkan Baji, Bailong, dan lain-lain berkata sang ular sudah tidak bisa bergerak lagi. Itu semua karena kakak pertamanya Sun Wukong sudah turun tangan. Dan biasanya jika dia sudah turun tangan, pasti akan berakhir seperti itu. Baji pun dengan sombongnya jika siluman seperti itu saja sebenarnya dia bisa mengalahkannya. Namun dia memilih tidak mengalahkannya karena itu adalah tugas dari kakak pertamanya Sun Wukong. Yuan Zheng pun berbicara kepada istrinya, pasti istrinya saat ini sangat menderita dan kesakitan. Lalu sang istri menyetujui pendapat itu, dia sangat menderita. Jadi sang paman pun meminta istrinya untuk bersabar karena semuanya akan menjadi lebih indah. Dan dia pun memintanya untuk menunggunya sebentar. Sang paman pun langsung melompat ke arah pilar kincir air. Dia pun langsung meletakkan tongkat yang dia bawa dan menggeser tuas yang ada di sana. Seketika kincir-kincir air itu pun bergerak dan itu pun sangatlah indah karena semua air mengalir ke arah goa dan goa itu terhubung dengan segala arah. Lalu sang paman pun berkata, Tan Sanzang, aku bisa mengantar kalian pergi. Kalian bisa pergi ke surga barat mengembalikan kitab. Tapi ada satu syarat. Kamu harus tinggal di dalam goa Kyongki, membacakan doa pada ular putih setiap hari, menghilangkan pikiran jahatnya. Tan Sanzang pun terkejut karena ada syarat yang baru disebutkan dan Tan Sanzang pun menolak. Lagi pula menurut Tan Sanzang sebenarnya sang paman tidak perlu begitu karena setelah dia mengembalikan kitab, aura bayangan gelap pun akan hilang dan ular putih bisa diselamatkan. Namun sang paman meminta harus menyelamatkan sang ular putih dulu, kalau tidak dunia ini tidak perlu diselamatkan juga menurutnya. Xiao Yu pun akhirnya berteriak kalau sang paman tidak boleh mengancam orang seperti itu. Lalu Tan Sanzang pun berkata dengan tenang, memberitahu sang paman kalau sang paman sebenarnya tahu karakter dari Tan Sanzang. Dia tidak suka dipaksa oleh orang. Lalu sang paman pun berkata kalau memang Tan Sanzang tidak setuju, ya sudah lupakan saja. Dan tiba-tiba jalurnya pun ditutup kembali. Itu membuat Bailong dan Aosu pun sangat kesal karena orang ini jahat sekali. Tan Sanzang pun berkata kalau jalur air hanya bisa dibuka oleh Yuan Zheng dan mereka tidak boleh memaksanya. Yuan Zheng pun berkata mereka ternyata sudah mengerti, jadi mereka harus mengikuti keinginannya, kalau tidak mereka harus lewat jalur iblis dengan perlahan. Lalu Tan Sanzang pun dengan tegas meminta semuanya untuk pergi. Yuan Zheng pun kaget karena ternyata Tan Sanzang memilih untuk pergi dan Tan Sanzang berkata kepada Bailong mereka harus balik mengikuti jalan datang tadi. Memanjat goa akan sangat melelahkan. Namun semua itu tidak masalah bagi Bailong. Itu semua tidak apa-apa selama ada guru dan para kakak-kakaknya. Dia tidak takut sejauh apapun. Namun Wukong dan Baji pun merasa itu semua sangatlah sia-sia. Dan Yuan Zheng berkata, tunggu, apa kalian akan pergi begitu saja? Dan Tan Sanzang pun berkata kepada Yuan Zheng dengan nasihatnya, dia tidak boleh terlalu lama di tempat ini.
Namun sayangnya tiba-tiba dari belakang Yuan Zheng ditusuk ekor dari siluman ular putih dan tubuhnya pun bolong. Dia pun akhirnya memanggil Tan Sanzang untuk tidak diam saja melihat orang kesulitan. Semua yang melihat itu pun kaget karena sang ular istrinya tega melakukan itu. Dan sang ular berkata, "Yuan Zhen, dasar tidak berguna. Kamu sama sekali tidak bisa membuatnya menjadi balik kembali." Yuan Zhen pun berkata kepada istrinya sebenarnya dia bukan orang yang seperti itu. Namun sang istri berkata dia hanyalah pria bodoh yang tidak bersedia menerima kenyataan. Hidup di masa lalu memang terasa indah, tapi itu hanya ilusi. Yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Dia pun sudah bukan ular putih yang Yuan Zhen kenal. Dia tidak akan jadi ingin kembali lagi karena dia sudah menikmati hidup yang sekarang. Lalu sang ular putih pun membuang Yuan Zhen dengan begitu saja. Yuan Zhen pun terlempar dan tercebur ke air. Lalu Sun Wukong yang melihat itu pun berkata ke gurunya, semua ini ada yang tidak beres. Jiwa siluman ular putih terus berkembang. Jihu pun merasakan perasaan yang aneh dan Xiao Yu dan Baji pun juga sama. Akhirnya Bailong berkata ini adalah yang keluar dari mimpi Xiao Yu. Hu Qing pun berkata ternyata Yuan Shi Tianzun ada di sini. Dia merasuki tubuh dari siluman ular putih. Ternyata memang benar, Yuan Shi Tianzun berkomunikasi dengan sang ular putih. Sang ular putih pun bersedia melakukannya dan bersedia juga untuk memujanya. Dengan itu seketika tubuh dari siluman ular putih pun memunculkan semua kemampuan yang tersembunyinya. Dia pun perlahan-lahan mengganti kulitnya dan itu semua menyelesaikan pergantian kulit terakhirnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya, tonton di video selanjutnya ya. Sayang sekali chapter ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk like dan subscribe ya kawan. Dan sampai jumpa.